Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng kita di ngobrol santai dengan istri. Sebelumnya kan masih ada pertanyaan-pertanyaan dan sekarang nyambung dari pertanyaan-pertanyaan yang video-video yang kemarin gitu. Kalau belum nonton dulu. Kalau belum nonton dulu biar nyambung nontonnya gitu. Gini Neng, ada pertanyaan buat kamu. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih buat kamu nih. Gila udah disiapin pertanyaannya coy. Oke. Yang pertama pertanyaannya, kenapa baru beberapa kali ketemu kok mau sih dilamar? Bahkan bahkan ngerasa meyakinkan nikah gitu. Gimana caranya yakinin diri sendiri untuk baru berapa kali, baru kalau nggak salah baru dua kali kan ketemu. Iya. Baru 2 kali. Sebenarnya mungkin terlihat seperti cepat ya, padahal mah prosesnya nggak cepet-cepet amat gitu. Yang pertama, gimana caranya meyakinkan bahwa beliau adalah yang terbaik? Yang pasti tanya-tanya dulu sama Allah gitu. Karena yang saya tahu, ketika kita melibatkan Allah dalam hal apapun di dalam hidup ini, pasti Allah bakal mempermudah jalannya untuk kita menentukan pilihan gitu. Apalagi untuk menikah, yang mana kita akan hidup bersama orang yang mungkin saja baru kita kenal, seperti yang aku alamin. Kita baru kenal setahun yang lalu, baru ketemu 2 kali langsung melamar, dan aku menerima. Awalnya aku pun ngerasa nggak yakin malah awalnya sama sekali. Karena dari nggak yakin itu, terus kita sempat ada beberapa pertanyaan tentang pernikahan, yang mana dari jawaban beliau itu membuat saya berpikir bahwa apakah ini ya laki-laki yang saya cari. Tapi saya sholat istikharah dulu, sholat hajat, nanya-nanya sama guru, nanya sama orang terdekat yang sudah lebih dulu menikah karena sudah punya pengalaman sebelumnya. Gimana ya caranya gitu, gimana ya, akhirnya sampai ketemu di titik yang saya istikharah, minta sama Allah, ya Allah berikan saya jodoh terbaik pilihan Engkau. Saya sebutin saya maunya seperti apa, sebutin mau laki-laki yang A, B, C, D, pokoknya disebutin. Tapi di akhir doanya saya minta, ya Allah, tapi dari sekian banyak yang aku mau, yang aku inginkan, Engkau jauh lebih tahu apa yang pantas dan yang terbaik untuk aku dapatkan. Dan ternyata Allah justru memberikan saya jawabannya lewat keyakinan hati, nggak dikasih lewat mimpi sama sekali. Memang saya minta, ya Allah berikanlah jawabannya lewat keyakinan hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan 1 bulan dari saya istikharah itu ngerasa yakin aja, nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena Allah gitu udah ngasih petunjuk gitu kali ya. Jadi udah ngerasa yakin, udah ngerasa mantep. Ya udah, terus saya bilang sama dia, iya saya mau. Baru kita ketemu ya, pas saya ketemu dulu sekali, terus yang kedua kali Meminta secara pribadi. Nah yang ketiga kalinya bersama keluarga ya. Bersama keluarga langsung melakukan hibah gitu. Iya, ya gitu, alhamdulillahnya ya Allah kasih kemudahan untuk memantapkan hati memilih beliau sebagai pasangan hidup. Tapi kalau boleh tahu nih, kenapa bukan kenapa ya, apa ya, lelaki yang seperti apa yang kamu cari yang membuat kamu ngerasa oh ini nih pasangan gua gitu? Sebenarnya setiap orang pasti punya kriteria ya, nggak dipungkiri gitu. Tapi kalau aku pikirnya gini, aku ingin yang seperti A misalnya, tapi yang pentingnya apa gitu. Misalnya pengen yang ganteng tapi yang penting solih, nggak ganteng pun nggak apa-apa gitu misalnya. Ini mah misalnya. Akhirnya aku berpikir lagi, tadinya mungkin karena anak umur segini kali ya, misalnya masih umur 20-an, masih senengnya oh yang ini, pengen yang ini, yang itu gitu. Sampai akhirnya aku mikir lagi, yang aku butuhin apa sih. Kadang apa yang kita inginkan
nggak sama gitu sama yang kita butuhkan. Kita butuhnya sebenarnya yang B, tapi kita pengennya yang A. Tapi Allah tahu kita tuh butuhnya yang B gitu. Nah di situ kalau ditanya ingin laki-laki yang seperti apa, aku minta sama Allah, ya Allah, nikahkanlah aku dengan lelaki baik pilihan Engkau. Itu yang paling pertama yang aku minta. Lelaki walaupun dia bukan ustadz, setidaknya dia paham sedikit tentang ilmu agama, dia bisa menjadi pemimpin. Itu yang paling penting, bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi. Sempat dulu minta gini, ya Allah, pengen ya Allah punya suami yang punya kampung, soalnya aku kan orang Jakarta nggak punya kampung. Alhamdulillah dapat orang daerah jadi bisa pulang kampung. Terus ya Allah pengen punya suami yang agamanya baik walaupun bukan ustadz, yang lulusan pesantren aja ya Allah, soalnya aku kan bukan lulusan pesantren gitu, karena ngerasa bahwa anak lulusan pesantren tuh pasti ada ilmu tambahan, ilmu agama tambahan dibanding anak-anak yang sekolah umum kayak aku. Dan alhamdulillahnya apa yang aku inginkan Allah kasih bonusnya gitu. Selebihnya kalau untuk masalah fisik sempat nyebutin ya Allah pengen yang seperti ini, tapi ya Allah apapun nanti dan bagaimanapun orangnya, berikanlah aku, minta apa sih, biar bisa aku menerima segala kekurangan dan kelebihannya dia gitu, karena aku pun punya kekurangan juga kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang udah dapet yang aku inginkan, yang aku butuhkan juga. Oh, jadi ada beberapa doa yang menurut kamu bukan kebetulan juga ya, qadarullahnya lah, sudah takdir udah alhamdulillah Allah terkabul nih gitu. Iya alhamdulillah. Terus ketika itu kamu gimana sih buat bisa ngeyakinin ke orang tua gue mau menikah muda, terus dan minta izinnya gitu ke orang tua? Soal meyakini ke orang tua ya, memang sebelumnya dari aku kan emang deketnya sama orang tua, alhamdulillah memang deket dari kecil gitu sama bapak sama ibu. Jadi kalau ada apa-apa aku selalu ngomong, aku selalu bilang. Nah sempet dulu tuh sempat bercanda ngobrol-ngobrol, nyeletuk lah aku nanya, boleh nggak kalau aku nikah muda? Itu sebelum kenal kamu sih. Coba aku kayak memang udah ada keinginan kalau misalnya memang Allah kasih takdir jodohnya cepat gitu, nggak mau nunggu nanti gitu. Dan alhamdulillah dikasih di usia yang muda. Pas ngeyakininnya, pertama pas baru kenal aku cerita langsung ke ibu, Bu aku kenal sama orang gini, bilang ke bapak juga gini. Ya udah suruh ke rumah ya, kata bapak gitu, kata ibu juga gitu, suruh ke rumah. Udah gitu aku suruh kamu ke rumah kan, datang ke rumah. Dan memang kebetulan kamunya juga inisiatif mau datang ke rumah gitu. Nah terus udah gitu, udah ketemu sekali, udah ngobrol sama ibu, ngobrol sama bapak, sama keluarga di sini. Sebelum pertemuan kedua aku izin bilang sama bapak sama ibu, Pak, Bu, laki-laki yang kemarin datang itu insya Allah punya niatan baik, dia mau meminta secara pribadi ke bapak, ke ibu untuk ngelamar aku. Nah situ baru tuh ditanya-tanya, apa katanya? Kamu baru pertama kali ketemu dan besok kedua kali kamu mau dipinta sama dia, kamu siap, kamu yakin? Gitu. Dan aku ngasih jawaban gini, Bu, Pak, selama ini aku sudah menjalankan istikharah, dan alhamdulillah jawaban dari istikharah itu hati aku menjadi yakin sama orang ini, aku bilang gitu. Dan aku percaya gini, Allah nggak akan pernah salah menuntun hambanya ketika kita meminta hanya kepada Allah. Dulu tuh aku bukan cuma istikharah sama hajat dong, tapi setiap kali sholat 5 waktu pun aku selalu minta, ya Allah berikan aku petunjuk, apakah dia yang terbaik atau bukan gitu. Doanya benar-benar ikhlas, yang belajar doa ikhlas gitu maksudnya. Walaupun bukan dia, tolong berikan ganti yang terbaik. Dan alhamdulillahnya jawabannya ternyata orang yang di samping saya ini. Jadi aku ngasih jawaban gitu, kalau Allah sudah memberikan petunjuk, aku yakin Allah gak akan pernah salah berikan petunjuk kepada hamba-hamba ini.
tanya-tanya sih, seperti tanya-tanya, emang udah siap nikah di umur segini gitu, nanti kamu bakal gini, terus dikasih nasihat. Alhamdulillahnya orang tuaku nggak pernah memaksakan aku harus nikah dengan siapa, harus nikah dengan laki-laki yang pekerjaan seperti apa, yang orang tua seperti apa, enggak. Cukup dia baik, keluarganya baik, datang baik-baik ke sini meminta aku secara baik-baik, bapak terima, ibu terima gitu. Nah, alhamdulillah ketika pertemuan kedua, bapak sama ibu nanya ke aku, akunya iya, orang tua juga iya. Dan yang terpenting gini loh, kita juga memperlihatkan kepada orang tua bahwa kita ini sudah siap untuk menikah. Pertama, dari cara kita menyelesaikan masalah. Kalau kita pribadi punya masalah, terus orang tua pasti kan ngelihat kalau kita ada masalah, pasti tahu ya, namanya orang tua setiap hari ngelihat kita gitu, terutama ibu. Kalau ibunya nggak bekerja ya, kalau orang tua aku kan, ibuku ngajar pagi sore di rumah ngajar, jadi setiap hari aku ketemu. Jadi ibuku tuh orang yang paling tahu aku ini ada masalah atau enggak, aku senang atau enggak gitu. Bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, bagaimana cara kita memanage emosi. Tapi memanage emosi ini sampai kita ke rumah tangga pun masih tetap kita pelajarin gitu. Terus gimana kita di rumah, perilaku sama orang tua, perilaku sama teman sebaya, perilaku kita sama anak kecil, perilaku kita sama adik-adik kita gitu. Dan itu juga yang harus kita lihat dari calon pasangan kita, dari calon suami kita. Bagaimana dia perilakunya kepada orang tuanya, bagaimana dia kepada Allah, bagaimana dia kepada teman sebaya, bagaimana dia kepada anak kecil. Kalau misalnya kita udah tahu keempat itu, dan kita tahu bagaimana dia perilakunya sehari-hari, walaupun kita belum kenal, kita bisa nanya sama orang tuanya, sama orang-orang terdekatnya. Karena orang-orang terdekat adalah orang yang paling tahu bagaimana diri kita. Nah, dari situ kita jadi tahu, oh iya dia seperti ini. Enggak, minta sama Allah dikasih petunjuk. Udah dapet jawaban, gas terus, jangan dilama-lama. Ya intinya mah gimana ya, kalau buat meyakinkan diri sendiri, yang pertama mungkin ngadu sama Allah gitu ya. Iyalah pasti. Terus istikharah juga. Ya. Apalagi mempersiapkan dari diri kita sendiri. Ya contohnya kayak gitu, perilaku kita ke orang tua gimana. Kita bisa benar-benar patuh nggak sama orang tua, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah. Dari situ kan orang tua juga bisa menilai bahwa oh ya, anak saya ini sepertinya sudah mampu untuk masuki jenjang rumah tangga. jadi untuk video yang sekarang mungkin cukupkan dulu, nanti kita lanjut lagi. Tapi kira-kira ada ini nggak, ada sepatah dua kata dari kamu ataupun apa gitu? Bagi yang mau menikah, jangan lupa disiapkan. Bukan cuma finansial yang disiapkan, tapi dari diri kita sendiri. Kadang kita lupa bahwa ada yang harus kita manage. Yang pertama, manage emosi kita. Itu yang penting banget, karena kita nanti akan berhadapan dengan orang yang kita nggak tahu dia seperti apa gitu. Walaupun kita mungkin udah kenal lama, tapi ketika kita hidup sama orang itu, baru kita tahu dia seperti apa. Pintar-pintar memanage emosi, pintar-pintar memanage yang lainnya selain emosi. Misalnya memanage waktu, membagi waktu gitu, waktu untuk A, untuk B, untuk yang kerja ya, ataupun ada kesibukan lain. Karena nanti ketika kita sudah punya suami, ya harus dengan izin suami apa-apanya. Ya nggak sekedar mau keluar aja, boleh nggak? Kalau nggak boleh ya udah nggak gitu. Itu yang paling penting. Dan untuk istri, yang paling penting lagi adalah persiapkan diri untuk siap dididik. Karena seorang suami tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemimpin ketika kita istrinya tidak bisa memberikan ruang untuk dia memimpin. Dia nggak akan bisa mendidik kita kalau kita nggak ngasih dia ruang untuk mendidik kita. Jadi saling keduanya, dari dia
berusaha belajar untuk menjadi pemimpin yang baik dari kita sebagai istri, berusaha untuk siap dididik, siap diarahkan. Selama itu baik kita harus patuhi, dan selama itu kurang baik kita ngasih tahu, kita ngingetin, dan kita arahkan lagi ke yang baik. Semoga dari apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya, mudah-mudahan. Karena gini ya, nambahin nih, sebenarnya jadi suami itu belajarnya apa sih? Ya udah belajar fokus menjadi suami, istri belajar fokus menjadi istri. Kayak gitu. Karena menurut saya gitu ya, pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik gitu. Jadi intinya mah saling melengkapi gitu. Kayak kita terbalik. Jauh banget dari mulai kebiasaan jauh banget, dari karakter, kepribadian. Yang satu ngelayap, yang satu di rumah, yang satu bangor, yang satu kalem banget, udah. Yang satu cengeng, yang satu keras juga. Intinya mah buat temen-temen juga gitu ya, yang namanya rumah tangga itu adalah wadah apa ya, wadah dari komunitas terkecil yang apa ya, yang ada di dalam lingkup pasangan yang harus segalanya terorganisasi gitu. Karena dari dua orang ini organisir, karena dari dua orang ini bisa menurunkan keturunan yang mungkin banyak gitu. Jadi pernikahan bukan hanya sekedar perpindahan tanggung jawab dari seorang ayah kepada seorang suami, tapi pernikahan juga adalah awal terbentuknya benih terbentuknya peradaban. Itu kalau kata salah satu pemerhati rumah tangga dan parenting, beliau mengatakan seperti itu. Jadi pernikahan tuh awal benih terbentuknya peradaban. Jadi kita nggak serta-merta cuma nikah, aku sayang kamu, aku cinta kamu, kayak anak ABG zaman sekarang yang pacaran terus oh ya kita nikah gitu. Nggak cukup sampai di situ. Nanti ketika Allah memberikan kita amanah seorang anak, nah bagaimana kita mampu untuk menjaga amanah tersebut. Kayak gitu. Intinya mah apa ya, pokoknya mah yang awalnya kita berpikiran nikah tuh cuman merubah status doang gitu ya. Iya. Wah itu kalau menurut kita beda banget. Untuk masalah yang beda nggak sih setelah nikah sama sebelum nikah, nanti deh di video selanjutnya gitu. Untuk sekarang mungkin videonya dicukupkan dulu. Apa ya, jangan lupa kalau misalkan suka dengan video ini bisa di komen ataupun di like juga, atau channelnya di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.